Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua tetap bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Namun sebelum kita menjelaskan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran tersebut, alangkah lebih baiknya kita memahami pembelajaran yang telah lalu, yaitu memahami kembali tentang Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Yang pertama, sebagaimana dalam firman Allah Quran Surah An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan taatilah ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Lalu firman Allah juga pada Quran Surah An-Nahl ayat 64, dan kami tidak menurunkan kepadamu kitab Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana telah dijelaskan pada kedua ayat tersebut, bahwa perintah untuk taat kepada Allah ini berarti mengikuti ajaran Al-Quran, sedangkan taat kepada Rasul berarti mengikuti sunnah Rasul. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam yang pertama ini berfungsi sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan sunnah atau hadis sebagai sumber hukum yang kedua, yang memberikan rincian atau penjelasan maksud dari ayat Al-Quran. Jadi banyak di antara ayat-ayat Al-Quran yang hanya menjelaskan suatu syariat secara dasar-dasarnya saja, dan tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana umat Islam melaksanakan syariat tersebut. Salah satu contoh dalam Al-Quran, banyak sekali perintah untuk umat Islam untuk melaksanakan sholat. Namun, di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana tata cara sholat tersebut. Maka, disinilah fungsi hadis atau hadis berfungsi memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat tentang perintah sholat tersebut. Nah, berdasarkan penjelasan singkat di atas, maka dapat kita pahami bahwa hadis ini mempunyai fungsi tertentu dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Fungsi-fungsi tersebut adalah yang pertama, fungsi hadis sebagai bayan takrir atau disebut juga dengan bayan takkid dan bayan isbat, yaitu menetapkan dan memperkokoh apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini yaitu untuk memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Lalu yang kedua,
yaitu fungsi hadis sebagai bayan tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut seperti pada ayat-ayat yang umum tidak mempunyai batasan, sehingga fungsi hadis ini memberikan perincian terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan penghususan terhadap ayat-ayat yang masih bersifat umum. Lalu fungsi hadis yang ketiga adalah bayan tasyri'. Bayan tasyri' ini memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Namun biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Ini seperti pada syariat tentang kewajiban zakat fitrah. Lalu yang keempat, fungsi hadis sebagai bayan nasakh. Bayan nasakh secara bahasa ini berarti ibtal atau membatalkan, izalah atau menghilangkan, tahwil memindahkan, dan taghyir yang berarti mengubah. Jadi bayan nasakh ini adalah membatalkan ketentuan hukum terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Anak-anakku sekalian, itulah 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Lalu selanjutnya mari kita lihat beberapa contoh hadis yang memberikan penjelasan terhadap Al-Quran sebagai berikut ini. Yang pertama adalah sabda Rasulullah SAW, yaitu yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa di sana Rasul bersabda, tidak diterima salat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Nah, hadis ini memberikan penguatan terhadap Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Lalu yang kedua, Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang yang membawa pencuri. Maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangannya. Hadis ini memberikan penjelasan terhadap Quran surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Quran surah Al-Maidah ayat 38. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa hukuman bagi yang mencuri adalah dipotong tangannya. Namun, di dalam ayat ini tidak dijelaskan dari mana batasan memotong tangan si pencuri tersebut. Nah, dengan hadis Rasul tersebut, Rasul menjelaskan bahwa yang dipotong tersebut adalah dari pergelangan tangan. Lalu yang ketiga, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan. 1 sok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik yang merdeka atau hamba, laki-laki ataupun perempuan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan kepastian hukum terhadap kewajiban zakat fitrah yang tidak ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Lalu contoh yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menghapus ketentuan Quran surah Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi,
Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika meninggalkan harta yang banyak, untuk berwasiat kepada ibu bapa dan karib kerabat secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 180. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi beberapa fungsi Al-Quran fungsi hadis terhadap Al-Quran. Berikut juga dengan contoh-contoh ayat Al-Quran yang diberi penjelasan oleh hadis. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pertemuan kali ini senantiasa mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.